Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Awalam yakfi birabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Masya Allah. Keila ya, Keila sehat sayang? Alhamdulillah sehat Om Ali. Alhamdulillah, doain kita semua ya Keila ya. Terutama doain anak-anak kita, sehingga akhirnya anak-anak kita baik yang ada di rumah ataupun di studio bisa menjadi penghafal Al-Quran seperti Keila. Amin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ya. Baik, alhamdulillah alamin, kita kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia dan kita saat ini sudah bersama guru kita yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Habib Al-Kaf. Assalamualaikum ya Habibi. Warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah, Bib. Masya Allah, Bib. Terima kasih waktunya. Siap, Sudah memberikan waktunya buat kita nih, Bib ya. siap. Baik, Bib, kita ngebahas tentang bagaimana ini menambah iman dengan tafakkur. Subhanallah. Baik, mohon ilmunya, Bib, silahkan. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Masya Allah nih, audiens yang hadir hari ini pastinya mereka ahli-ahli tafakkur. Masya Allah, amin, 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 amin. Karena apa? Definisi dari tafakkur itu sendiri adalah berpikir. Berpikir, merenung, kemudian menghayati akan sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Artinya yang namanya berpikir, pasti kalau kita bicara berpikirnya dulu, orang tuh bukan hanya memikirkan tentang agama, tetapi ada juga orang yang memikirkan, misalnya dia mikirin dapurnya. Nah ini juga bagian daripada tafakkur. Ibu-ibu mikirin, ini bumbunya pada habis. Dia mikirin tuh gimana belinya. Ini juga bagian daripada tafakkur. Suami mungkin yang saat COVID ini lebih banyak bertafakkur kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya. Jadi yang namanya tafakkur itu banyak macamnya, semuanya pasti kita pikirkan. Tapi kalau kita bicara tentang tafakkur yang menambah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala menyebut orang yang berzikir. Orang yang berzikir, mereka ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'anul Karim, "Fazkuruni azkurukum, waskuruli wala takfurun." Allah Subhanahu wa taala katakan, beringatlah kalian kepadaku, maka aku akan ingat kepada kalian. Jadi gimana caranya kita diingat oleh Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru Allah katakan, waskuruli wala takfurun, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah pernah kalian mengingkari akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi memang intinya semakin banyak kita berpikir, kita berzikir kepada Allah, pasti akan naikin keimanan kita. Betul. Nah kalau misalnya antara tafakur terus tapi kita udah berpikir introspeksi diri, tapi butuh ada ilmunya gak sih Bib sehingga akhirnya kita bisa beriman kepada Allah dengan tafakur kita? Subhanallah, alhamdulillah Bang Ali, di dalam kitab Kasyifatus Saja, ini Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau menjelaskan bahwasanya beliau membagi tafakur dan jumhur ulama membagi tafakur itu kepada 5 jenis. Artinya dalam 5 jenis ini insya Allah kita sudah lengkap deh semuanya. Apa saja? Yang pertama, manusia itu bertafakur, dia mengingat segala ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Tentunya tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika orang bertafakur atas ayat-ayat Allah,
akan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya orang tersebut akan meyakini bahwasanya memang ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi buat pemirsa nih yang nonton di TV, wa may yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apapun yang keluar dari lisannya baginda Rasulullah, maka ini adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bertafakur akan ayat-ayat Allah. Yang kedua, kita bertafakur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu udah pernah mikir belum? Banyakan ibu-ibu mikir ketika nikmat udah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Benar nggak, Bu? Benar. Waktu gigi masih lengkap, pernah nggak bersyukur atas nikmat gigi? Enggak, jarang banget ya. Waktu telinga masih dengar, pernah nggak? Ya Allah, alhamdulillah telinga saya masih mendengar, ya Allah. Ketika pendengaran udah mulai berkurang, baru kita ingat kepada Allah. Alangkah nikmatnya dulu waktu telinga masih enak mendengar. Mata pun demikian, benar nggak, Bu? Iya. Dulu ketika mata kita masih sehat, mata kita masih melihat dengan jelas, jarang sekali kita bersyukur atas nikmat mata yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, ketika nikmatnya udah mulai dicabut, mata udah kurang enak, pakai kacamata, ngelihat udah nggak jelas, baru deh kita ingat, ya Allah, alangkah nikmatnya ketika dulu mata saya masih sehat. Ketika seseorang bertafakur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala nyatakan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Tentunya akan menambahkan cinta. Akan menambahkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, tafakur akan janji-janji Allah. Jadi Allah Subhanahu wa taala berjanji. Di dalam surat At-Talaq ayat 2 ayat 3 Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may tawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Apa Allah janji? Wa may yattaqillaha, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar dari setiap persoalannya. Benar enggak, Bu? Ibu-ibu yang hadir nih selama ini kalau ada masalah selesai enggak? Ada jalan keluarnya nggak? Insya Allah. Kalau nggak ada jalan keluar, cari yang tulisannya exit. Ya Allah. Itu keluar. Jadi Allah Subhanahu wa taala berjanji, nah kita bertafakur nih atas janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, tafakur atas peringatan-peringatan Allah. Nah, tuh dia tuh. Adanya COVID-19, adanya gempa bumi, adanya tsunami. Hikmah ya. Ini seorang yang beriman kepada Allah, dia akan memikirkan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada kita sebanyak ini? Dan Allah nyatakan wa qalil min ibadis sakura, banyak dari hamba-hambaku yang enggak bersyukur. Ketika seseorang bertafakur atas peringatan Allah, maka akan timbul al-khauf, rasa takut di dalam hatinya. Wal wara, rasa hati-hati di dalam hatinya. Dan insya Allah dengan takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala, seseorang akan lebih beriman kepada Allah. Masya Allah. Dan yang terakhir, tafakur atas kelalaian yang telah kita lakukan. Ini yang disebut dengan introspeksi diri. Jadi banyak orang zaman sekarang ini yang mungkin mereka lupa dan mereka lalai memikirkan kelalaian mereka. Memikirkan kelupaan daripada mereka. Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada orang-orang yang lupa. Di antaranya siapa? Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian kepada Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Bagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala berjanji, wahai Yunus, nanti kalau mereka tidak mau beriman kepada Allah, mereka tidak mau beriman kepada Tuhanmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan turunkan ujian. Tetapi Nabi Yunus merasa tidak yakin akan janji Allah tersebut, sehingga Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya. Dan ini juga terjadi di bulan Muharram. Jadi 40 hari 40 malam Nabi Yunus berada di dalam perut ikan. Al-Quranul Karim menyebutkan salah satu zulumat, bertemulah 3 kegelapan. Kegelapan di dalam perut ikan, kegelapan di malam hari, dan kegelapan berada di dasar lautan. Dan Nabi Yunus bertafakur di dalam perut ikan tersebut. Kemudian beliau membaca daripada doanya, apa doanya? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu mina
zalimin. Artinya Nabi Yunus bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ini adalah kesalahan saya, ini adalah kelalaian saya, sehingga Nabi Yunus mengakui kesalahannya tersebut. Termasuk Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam ketika beliau diturunkan dari surga, keluar dari surga, ini yang datang mau masuk surga enggak nih? Mau. Yang di Nabi rumah Adam juga. masuk surga, keluar dari surga gara-gara apa, Bu? Satu kesalahan, benar? Berapa kesalahannya? Satu. Kita kepengen masuk surga, kesalahan kita ada berapa? Banyak. Banyak. Jadi ini berbeda. Jadi ini berbanding terbalik. Ketika Nabi Adam keluar dari surga, salahnya cuma satu. Tapi ketika kita pengen masuk surga, ternyata salah kita banyak. Makanya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara meningkatkan iman melalui tafakur? Yaitu berfikirlah bahwasanya kita ini adalah makhluk yang dhaif, makhluk yang lemah. Hanya Allah yang maha kuat. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Lalu bagaimana Nabi Allah Adam alaihi salatu wasalam? Beliau berfikir atas segala kesalahannya, kemudian beliau berdoa kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunana minal khasirin. Subhanallah. Jadi seorang Nabi Adam aja itu lama Allah mau ampunin dosanya sampai beliau berpikir apa kesalahannya. Dan untuk menemukan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Allah Ibrahim pun bertafakur. Nabi Ibrahim keluar di malam hari, lihat bulan, apakah ini Tuhan saya? Tiba-tiba pas siang hari bulannya hilang, ganti matahari. Kemudian Nabi Ibrahim lihat matahari, apakah ini Tuhan saya? Malam mataharinya hilang. Nabi Ibrahim tahu dengan cara bertafakur, berfikir, Nabi Ibrahim tahu bahwasanya rembulan maupun matahari ada yang menciptakan. Adanya siang dan malam, ini pasti sudah ada yang mengatur. Disitulah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam berjumpa dan menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, berarti Bib ini kita harus kalau misalnya tafakur ini minta tahu dulu kesalahan kita apa. Betul. Setelah kita taubatan nasuha dulu, baru minta sama Allah ya Bib. Betul. Jadi bahkan dikatakan dalam satu hadis baginda Rasulullah, orang yang berpikir sebentar, ya orang yang berpikir sebentar itu lebih utama daripada orang yang beribadah banyak. Karena ketika dia berpikir, maka Allah Subhanahu wa taala masukkan dia ke dalam golongan. Ada ulil albab, orang yang berakal. Ada ulil ilmi, orang yang berilmu. Dan ada ahluz zikri, orang yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Baik, memang artinya tafakur ini harus kita lakukan every day sebenarnya. Every day, everything, every dan time. every yang lainnya. Ya, Masya Allah ya. Baik, ini artinya ada pelajaran baru buat kita. Semakin kita mengingat Allah, semakin kita bertafakur, insya Allah makom kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ya, derajat kita ya. Amin. Baik, dan tadi ilmunya sudah diberikan oleh guru kita Al Habib Al Kaf, dan sekarang kita kasih kesempatan untuk yang ada di studio untuk bertanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haja Idarat Nasari dari BKMN Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Masya Allah, sekampung nih kan. Habib mau tanya, apakah ada doa-doa khusus dalam bertafakur? Itu Bib, terima kasih. Subhanallah, ibunya udah cantik, pertanyaannya cakep. Bagus lagi ya dok. Amin, amin. Iya, makasih Bu Haji. Makasih Habib. Iya, baik nih mungkin tambahin lagi momen khusus Siap. dan doa khusus nih untuk bertafakur. Sebenarnya ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau memegang tangan daripada sahabat Muaz bin Jabal radhiyallahu an, kemudian Rasulullah mengatakan, "Ya Muaz, inni uhibbak." Ya Muaz, wallahi inni uhibbak. Wahai Muaz, sungguh aku cinta kepadamu. Kemudian diulangi oleh baginda Rasulullah, demi Allah wahai Muaz, aku cinta kepadamu. Kemudian Rasulullah mengatakan, usika ya Muaz, aku berwasiat kepadamu ya Muaz, jangan pernah engkau tinggalkan satu doa. Ini doa langsung diberikan oleh baginda Rasulullah. Setiap habis sholat, kata Rasulullah, baca ini doa. Apa doanya? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Nah, jadi itu doanya tuh Bu.
Iya. Ya Allah. Allahumma ini. Ayo bareng-bareng. bareng yuk. Allahumma Allahumma a'inni a'inni ala zikrika ala zikrika wa syukrika wa syukrika wa husni wa husni ibadatik. ibadatik. Nah, jadi apa artinya dalam doa ini ada 3 permohonan. Ya Allah, jadikanlah kami ini orang yang selalu mengingat Engkau. Kemudian jadikanlah kami orang yang bersyukur dan jadikanlah kami orang yang baik dalam beribadah. Ibadah husni ibadatik. Masya Allah, terima kasih ya Habibi. Aduh, harus kita... Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini harus kita apalin nih doanya ya, Masya Allah ya. Dan setelah ini kita nanti akan masih bertemu dengan guru-guru kita. Ada Ustadz Munawir Kacir dan Habib Al-Kaf. Kita akan membahas tentang, nah ini penting banget nih ya. Jaga aib saudaramu, jangan sampai dilewatkan di Cahaya Hati Indonesia.